Yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemas. Masih seperti biasa, hari ini atau siang ini kegiatan kita masih di bengkel, di bengkel dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan mereview, kita akan membongkar Honda Mega Pro Primus. Di mana Honda Mega Pro Primus ini datang kondisinya mogok, di engkol kondisinya loss. Setelah kita cek, setelah kita bongkar, ternyata kampratnya loss. Nah, kenapa bisa terjadi kampratnya loss, kenapa bisa terjadi kampratnya lepas? Ini faktornya di bagian tensioner kamprat. Nah, sebelum terjadi seperti ini seharusnya sudah ada tanda-tanda motor ini berisik atau sejenis kayak suara kasar. Nah, mungkin atau karena faktor yang lain ini motornya bisa seperti ini. Nah, ini salah satu tanda atau salah satu fakta kamprat ini kalau sudah kendor ini pasti akan terjadi gesekan, terjadi sangkut atau terjadi sentuhan atau gesekan, yang pasti ini akan seperti ini. Nah, ini kita lepas dulu, kita cek dulu benar-benar kenapa kamprat ini bisa lepas. Ini salah satunya biasanya di bagian tensioner kamprat ini sudah nggak bermain, dalam arti sudah nggak bisa selayaknya dia akan menekan karet tensioner kamprat. Nah, kayak apa kondisinya motor ini atau tensionernya kamprat itu kayak apa, itu nanti kita akan review, kita akan jelaskan satu persatu kenapa bisa seperti ini. Cuman yang pasti nah ini adalah salah satu fakta yang dihasilkan dari kamprat kendor tadi ya. Kondisinya memang masih normal, cuman kita sempet tadi khawatir jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan kampratnya pistonnya jebol, terbentur klep gitu kan. Nah, ini adalah salah satu fakta. Ini tensioner kamprat namanya. Tensioner kamprat ini sudah dilas pakai baut. Maksudnya ini untuk menekan bagaimana kondisi kamprat ini biar selalu kenceng gitu kan. Seharusnya sudah diganti dari awal. Seharusnya sudah diganti dari awal-awal motor, cuman kemungkinan masalah yang lain ini diakali bekasnya ya. Kita telusuri, kita sudah sering mengalami seperti ini, kita sudah sering menemui hal seperti ini, bahwa ini kenapa maksudnya dilas ini tujuannya untuk memperkuat. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kita lebih aktif dan selalu update status dalam dunia perbengkelan. Oke, lanjut. Ini maksudnya sekali lagi tensioner kamprat ini dilas dengan tujuan untuk memperkuat kondisi kamprat yang sudah kendor. Nah, kenapa maksudnya seperti ini? Ini karena pirnya sudah nggak layak pakai, dalam arti pirnya sudah lemah, jadi ini fungsinya sudah nggak selayaknya lagi ya. Oke, ini maksudnya sudah dilas ini untuk memperkuat tensioner kamprat. Oke, kita sudah ganti kampratnya, kita tinggal pasang tinggal ngerakit lagi ya. Penyakitnya ini di bagian kamprat sama tensioner. Nanti kita akan ganti tensionernya pakai yang model gerigi, dalam arti bukan pakai yang asli atau orisinilnya, karena kelasnya Mega Pro, kelasnya Tiger ini kalau tensioner kamprat ini harganya luar biasa banget. Makanya kita siasati, kita akali, karena namanya bengkel, seorang teknik ini harus kita bisa menyiasati sekiranya budget atau pengeluaran nggak membengkak hanya untuk membeli tensioner kamprat. Kita akali atau kita pakai spare part lain, dalam arti kita pakai merek lain. Kita nanti akan pakai merek lain, bukan orisinilnya, cuman kualitasnya sudah teruji. Kita sering pakai tensioner kamprat yang lain. Nah, kita sambil merakit ulang kembali, bahwa kita jelaskan sekali lagi, motor ini datang kondisinya mogok, di engkol blong atau dalam arti loss, kompresinya hilang. Nah, curiganya kita ini bagian klepnya itu pasti jebol. Kenapa? Karena kompresinya nggak ada. Nah, kenapa klep atau kompresinya nggak ada? Ini faktornya banyak. Bisa kampratnya loss,
lepas dari satuan, bisa karena faktor pistonnya jebol karena benturan dari klep. Nah, ini beberapa faktor atau faktor-faktor yang lain ini banyak. Nah, ini salah satu yang kita alami tadi, ini karena kamratnya lepas. Dalam arti lepas dari satuan, ini karena penyebab utama motor ini seperti ini. Ini kenapa kamratnya bisa loss, kenapa bisa terjadi benturan, klepnya pengkor segala macam. Nah, ini faktornya ini adalah salah satu dari tensioner kamrat ini sudah nggak bisa bekerja atau berfungsi selayaknya menjadi tensioner atau penekan kamrat ini supaya biar kencang. Nah, ini kita sudah bersihin semua, kita sudah tinggal merakit satu persatu karena kita nggak membuat video secara utuh karena durasinya terlalu panjang. Jadi kita sampaikan poin-poinnya aja, kita sampaikan maksud-maksudnya aja, kita bagaimana tujuan video ini atau apa maksud dari video ini. Maksudnya kita perjelas atau kita singkat aja. Maksudnya video ini kita menyajikan semuanya dari awal ini adalah kenapa kampratnya bisa lepas itu karena faktor dari tensioner yang sudah nggak normal atau kerja sesuai dengan kondisi atau semestinya. Nah, kampratnya bisa lepas, kampratnya bisa loss. Nah, ini adalah faktor dari tensioner kamprat. Nah, maka dari itu kita sarankan untuk pemegang atau pemunya atau pemilik motor dari kelas-kelasnya Honda Tiger atau Mega Pro, kelasnya Mega Pro Primus ini, sekiranya sudah ada berisik suara atau sekiranya sudah ada suara-suara yang mulai aneh atau enggak seperti biasa, segeralah atau kita sarankan untuk segera konsultasi ke bengkel atau ke bengkel langganan setiap Anda menyervis. Ini adalah tujuannya untuk menghindari hal seperti ini. Nah, biar enggak terjadi mogok, biar enggak terjadi kondisi kamprat lepas yang akan mengakibatnya kompresinya loss. Ini kita sarankan untuk selalu secek atau sekiranya insting seorang teman-teman semua, insting seorang punya motor ini pasti akan merasakan, loh kok motorku beda ya rasanya gitu kan, kok suaranya semakin kasar ya misalnya gitu. Segeralah datang atau segeralah konsultasi ke penyakit motor Anda atau sampean ini biar atau tujuan untuk supaya tidak terjadi hal seperti ini. Oke, kita akan merakit satu-satu. Kita akan merakit blok kopnya ini dengan tujuan untuk mempercepat kerjaan kita. Ini sekalian tadi kita ganti kamprat sama tensioner. Ini kita sedikit porting ya, sedikit porting harian. Ini sudah cukup luar biasa lubangnya, gedenya. Jadi kita bukan untuk porting balap ya, ini porting sekedar membersihkan, mempercepat kompresi, mempercepat daya hisap keluarnya, daya hisap dan keluarnya kompresi. Ini kita porting sedikit karena untuk mengimbangi pistonnya biar cepat kerja atau proses dari 4 langkah ini. Oke, sekali lagi kita jelaskan, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini ada sedikit manfaat, mudah-mudahan banyak manfaat. Silahkan dimaknai bahwa tujuan kita membuat video ini dengan tujuan untuk share atau berbagi pengalaman tentang dunia perbengkelan, tentang gimana cara menganalisa atau cara mengatasi atau cara menganalisa, cara menanggapi suatu penyakit motor. Loh kok motorku rasanya beda ya gitu kan, loh kok motorku semakin kasar ya. Nah, paling tidak ada sedikit kesimpulan, paling enggak ada sedikit trik atau tips. Wah, kira-kira apa ini ya. Nah gitu, silahkan ditanyakan atau silahkan datang ke bengkel atau silahkan konsultasikan penyakit motor Anda atau motor sampean semua, teman-teman semua. Kalau sekiranya yang mempunyai langganan
bengkel, silahkan datang ke bengkel untuk konsultasi. Wong konsultasi itu gratis ya, jadi kita silahkan. Kalau sekiranya yang pengen mengajukan pertanyaan tentang penyakit-penyakit motor atau dunia perbengkelan, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini, nanti kita akan jawab satu persatu. Atau sekiranya untuk para master-master mekanik, untuk master-master suhu bengkel yang sudah senior, kita minta izin, kita minta saran dan kritiknya agar video kita lebih baik lagi ke depan, agar lebih bermanfaat lagi ke depan, agar lebih baik lagi ke depan. Silahkan kritik dan saran kita, silahkan kritik sebanyak-banyaknya, kita akan selalu menerima, kita akan selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan demi baiknya sebuah penayangan video ini, yang kita tujuannya hanya untuk men-share atau berbagi pengalaman tentang dunia perbengkelan, bahwa pengalaman seseorang itu tidak sama, bahwa ilmu seseorang itu tidak sama, bahwa trik seseorang itu tidak sama. Maka di sini kita tujuannya untuk berbagi, saling melengkapi, mencukupi kebutuhan-kebutuhan atau ilmu-ilmu dalam dunia perbengkelan. Dunia perbengkelan itu luas, dunia bengkel itu luas. Makanya kita intinya nggak ada orang yang pinter bengkel, tapi adanya orang yang tekun, yang teliti, yang pandai menganalisa suatu penyakit. Nah, itu kita berusaha banget untuk seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan. Oke? Sekali lagi, silahkan isi kolom komentar, silahkan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, silahkan kritik kita untuk lebih baik lagi. Oke, sampai di sini bisa difahami ya penjelasan kita, bahwa ini motor ini datang kondisinya mogok, kompresinya nggak ada, engkolannya los, jadi seakan-akan klepnya jebol atau pengkor. Nah, kalau seandainya timbul pertanyaan kenapa klep bisa loss atau kenapa kompresi bisa loss, nah, atau kenapa kampret bisa lepas, nah, sesuai yang kita jelaskan dari awal, bahwa kenapa motor ini bisa kompresinya loss atau kenapa bisa kampretnya bisa lepas, ini karena faktornya, ini sekali lagi kita jelaskan, karena faktornya ini tensioner kampret sudah nggak berfungsi seharusnya ya. Jadi tensioner kampret ini sudah nggak berfungsi seharusnya. Dia fungsinya untuk menekan kampret atau karet tensioner kampret atau karet bantalan kampret ini ditekan oleh tensioner kampret. Nah, kenapa tensioner kampret ini sudah nggak bisa layaknya berfungsi dengan normal? Karena faktor pertama biasanya di dalam itu kan ada per yang melingkar, itu tensioner kampret. Nah, itu kemungkinan ini karena faktor usia. Keduanya karena pernya sudah lembek, dalam arti memang sudah dipakai sekian lama, ini dia akan kena panas, jadi tetap ketahanannya akan berkurang, ketahanannya akan beda sama faktor-faktor atau motor-motor atau tensioner yang lain. Nah, selain faktor usia, ini akan mengakibatkan kampretnya juga lepas. Ini sekiranya sebelum terjadi seperti ini, kita sarankan atau kita yakini bahwa pasti motor ini sebelumnya ada suara berisik atau suara, paling enggak suara ya sedikit agak beda dari biasanya gitu kan. Maka kita sarankan agar tidak terjadi hal yang sama, agar tidak terjadi kondisi seperti ini kita sarankan untuk selalu mengecek ke bengkel atau konsultasi, silahkan, monggo, jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, nanti kita ujung-ujungnya juga budget yang luar biasa. Oke? Kita sedikit porting ya tadi untuk mengimbangi pistonnya. Ini karena kita pistonnya sudah nggak pakai yang standar Mega Pro lagi ya. Jadi kita porting sedikit, kelasnya kita bukan untuk balapan, tapi ini untuk harian. Jadi kita ganti kampret, habis itu kita porting sedikit untuk mengimbangi piston yang performa yang baik. Kita sedikit lubang isap sama keluarnya kita porting sedikit. Kelasnya intinya untuk harian ya, bukan untuk drag atau balap. Oke, sampai di sini
bisa dipahami ya, mudah-mudahan penjelasan kita bisa dimengerti atau penjelasan kita bisa dipahami. Sekali lagi ini sudah tinggal merakit, sekali lagi ini sudah tinggal setting klep. Ini nanti kita akan naikkan motor, kita akan coba sekali lagi, mudah-mudahan nggak ada trouble atau penyakit yang lain yang sekiranya akan mengganggu atau ada trouble-troublenya. Mudah-mudahan ini nanti selesai ya. Intinya kita cuman ganti kampret sama tensioner sama karena faktor yang lain, karena faktor yang lepas tadi, ini kita klepnya 2 biji 1 set ya, klep yang pengkor. Faktor yang sering terjadi kalau kampret sampai lepas dari satuan ini pasti klep itu pasti akan pengkor, payung klep itu pasti akan pengkor. Kita sudah sering mengalami payung klep itu pasti akan pengkor karena faktor kampretnya lepas dari satuan, ini pasti akan klepnya. Nah, kadang-kadang kalau sampai fatalnya ini piston bisa jebol. Kenapa piston yang jebol? Biasanya yang sering kita alami itu pengalaman kita, kalau misalnya kampret ini yang lepas di bagian gigi dari askrek, ini biasanya yang pengkor itu cukup klep 2 biji sama kalau piston enggak, biasanya jarang. Kalau kelasnya yang lepas kampret itu bagian bawah, misalnya bagian di askrek itu kan ada gigi kampret. Kalau lepasnya di situ biasanya piston akan aman, tapi klep akan jebol. Itu faktor pertama. Nah, kalau seandainya yang loss atau yang lepas dari titik kampret atau top kampret itu bagian atas atau gigi timing atas, itu biasanya piston akan jebol karena klep ini akan berhenti, tapi dia akan bertumburan sama piston. Nah, yang sering kita alami selama dia nggak lepas atas, itu pasti kampretnya akan pistonnya akan aman. Tapi kalau yang lepas atas itu pasti pistonnya akan jebol. Sudah sering kita alami, sudah sering kita pahami sistem kerjanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Kita selidiki, kita sering antisipasi, sering kita alami bahwa yang sering terjadi ini bagian bawah. Karena bawah itu kenapa? Karena gigi askrek itu lebih kecil, jumlahnya lebih sedikit daripada yang atas. Nah, kalau seandainya putus kampret itu kalau dengan catatan kampret itu putus, pasti yang sering terjadi itu pistonnya jebol sama klepnya ini dua-duanya pengkor. Bahkan ada yang kejadian sampai putus. Ini kelasnya sudah kemungkinan balap, kemungkinan road race, kemungkinan drag, itu hal-hal seperti itu biasanya terjadi bareng. Jadi antara piston sama klep ini akan bertumburan, jadi bikin jebol, payungnya bisa patah, pistonnya bolong. Itu sudah sering terjadi bahwa kelasnya itu adalah kelasnya motor balap, kelasnya untuk drag. Nah, itu biasanya terjadi. Tapi kalau untuk harian, standar harian itu kalau cuman lepas atau loss dari gigi askrek itu biasanya bagian klepnya aja yang bermasalah. Kalau yang lain misalnya kayak piston, kayak yang lain itu biasanya aman. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya penjelasan kita tentang bagaimana menganalisa suatu penyakit, tentang bagaimana kok motorku tiba-tiba nggak diengkol, kok ngelos ya, nggak ada perlawanan dari kompresi misalnya, kok ada suara kemericik ya, kok ada suara kasar ya misalnya gitu. Nah, itu sudah kita jelaskan dari awal, kita jelaskan dari awal video bahwa motor ini datang, ini kompresinya hilang, engkolannya lemas. Nah, setelah kita cek ternyata kampretnya lepas dari tas satuan. Nah, yang lepas itu di bagian bawah atau askrek. Nah, yang akan mengakibatkan itu di bagian klepnya pengkor, tapi pistonnya aman ya. Sempat kita sempat kita berpikir, wah kalau sampai pistonnya jebol kayak apa ya gitu ya, budgetnya sekian misalnya gitu kan. Tapi kita telusuri setelah kita lihat bahwa kampret atau timingnya ini yang lepas di bagian askrek itu pas sudah kita hampir mau memastikan bahwa
pistonnya biasanya aman, tapi klepnya pasti jebol atau pengkor. Nah, itu seperti itu sudah sering kita alami, sudah sering kita temui bahwa yang bermasalah itu pasti di bagian klep. Oke, sampai di sini bisa dipahami penjelasan dan maksud share kita, berbagi pengalaman, berbagi teknik, berbagi kerjaan atau share dunia perbengkelan tentang hal-hal yang kita alami di dunia perbengkelan, di dunia bengkel standar. Ini maksud dan tujuannya hanya untuk berbagi pengalaman, bukan apa-apa, bukan untuk ini apa segala macam. Sekali lagi untuk teman-teman senior, teman-teman master bengkel, kita minta izin, kita mohon kritik dan sarannya untuk kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan atau sebuah video yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ini kita pasang tensioner kampret yang model begerigi, kita pasang baut kanan kiri seperti biasa, bentuknya seperti biasa, tapi ini bedanya dia pakai gerigi. Nah, jadi selama per di tengah ini ketekan, ini pasti tensionernya akan selalu main, akan selalu berfungsi untuk menekan. Jadi dia fungsinya dia cuma maju, nggak bisa mundur lagi. Nah, itu sistem penekan kampret yang model seperti ini sebenarnya bagus banget ya. Dia nggak akan bakal jebol, atau dia nggak akan bakal mundur, atau dia nggak akan bakal terjadi hal yang sama seperti setelan kampret yang pertama. Dia bedanya sistem dia pakai per yang melingkar, tapi kalau ini pernya bagus banget ya. Sistemnya dia menekan, hanya menekan, nggak akan menerima mundur, dalam arti kan seperti itu. Nah, ini bagus banget. Ini sejenis kayak bisa dibilang kita mereview alat, mereview spare part penekan kampret. Ini bagus banget. Nah, ini tinggal menekan selep. Nah, nanti pernya akan menekan terus, jadi dia nggak ada ruang atau dia nggak ada kesempatan untuk tensioner ini mundur dan akan mengakibatkan kampret itu kendor. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini setelan yang model terbaru tensioner kampret, dan ini kita tinggal setel klep aja ya. Klepnya kita atur ulang, kita setel ulang, karena perbedaannya biasanya kalau ganti klep baru, nyekur baru, ini biasanya akan berubah semua setelan. Nah, kita setting lagi, kita setel lagi terbaru untuk kelasnya Mega Pro ini. Ini sebenarnya sudah tinggal nyetel klep, nanti sudah bisa naikkan ya, sudah bisa di setting di atas, sudah bisa dicoba untuk hidupin. Cuman ini karena memang tempatnya agak bisa dipakai teman-teman yang lain, ini kita rakit di bawah sampai selesai, dan mudah-mudahan ini nggak ada trouble. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemas. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi semuanya, tentang bagaimana cara mengantisipasi, cara menanggulangi, pokoknya cara-cara menanggapi suatu penyakit motor itu paling tidak, walaupun tidak bisa sendiri, paling tidak ada gambaran, ada rumusan mengantisipasi atau menjawab atau menangani semua yang ada tentang masalah-masalah motor. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan atau video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi teman-teman semua, atau bagi semua yang mempunyai motor di rumah atau mempunyai bengkel-bengkel sendiri di rumah. Silahkan pakai triknya, silahkan. Alhamdulillah bermanfaat. Kita tujuannya berbagi ilmu. Oke, terima kasih sekali lagi. Thank you.